Sambut tahun baru, Erick Thohir tegaskan lolos Piala Dunia. Event bergengsi Timnas Indonesia di tahun 2025. Kilas lonjakan peringkat FIFA skuad Garuda. Media Nguyen berulah senggol Timnas Indonesia bukan Raja ASEAN. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Media Nguyen berulah senggol Timnas Indonesia bukan Raja ASEAN. Seperti yang kita tahu, Vietnam melaju ke partai final dengan jalan yang cukup mulus usai menjadi juara grup B Piala AFF 2024 dengan raihan 10 poin dari 4 laga yang dijalani. Mereka sendiri akan beradu kekuatan dengan skuad gajah perang asuhan Masya Tadaisi. Uniknya, jelang pertandingan ini, media Vietnam Ken 14 memberikan sindiran kepada Timnas Indonesia yang tidak lolos dari fase grup. Lupakan Indonesia, Vietnam versus Thailand layak gelar dua raksasa sepak bola Asia Tenggara. Bunyi judul artikel Ken 14 tersebut. Media itu pun menyatakan bahwa Vietnam dan Thailand merupakan tim dengan peringkat tertinggi FIFA dalam 5 tahun terakhir di Asia Tenggara. Tentu ini menjadi sebuah fenomena menarik ketika engagement Timnas Indonesia terus disinggung meskipun skuad Garuda sudah terhenti langkahnya di Piala AFF 2024. Dan seperti kita tahu, Piala AFF sendiri dijadikan skuad Garuda sebagai ajang pemanasan untuk event-event lain yang lebih diprioritaskan. Dari segi kekuatan, dalam konteks Malaysia dan Indonesia kekurangan banyak kekuatan utama, Thailand dan Vietnam menjadi lawan yang membawa skuad terkuat di Piala Asia 2024. Tulis media ini. Sementara itu, dari segi prestasi di Piala AFF 2024 sendiri, kedua kesebelasan menjadi yang paling sering tampil di laga final dalam 2 dekade terakhir. Pasalnya, sejak tahun 2004 saat turnamen berlangsung dalam format leg pertama dan kedua di babak knockout, keduanya pun telah tampil sebanyak 3 kali di final, yakni pada 2008, 2022, dan 2024 ini. Event bergengsi Timnas Indonesia di tahun 2025. Pertama, Piala Asia U20 2025. Dari level U20, Timnas Indonesia akan melakoni ajang Piala Asia U20 2025 yang digelar di Tiongkok, Cina. Melansir dari laman resmi PSSI, ajang ini dijadwalkan akan digelar pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025 mendatang. Timnas Indonesia U20 yang dibawa asuhan pelatih Indra Syafri tentunya menargetkan untuk mampu lolos hingga ke babak semifinal turnamen ini. Pasalnya, jika Merah Putih mampu melaju hingga babak semifinal ajang Piala Asia U20 2025 mendatang, hal ini akan membuat Timnas Indonesia layak tampil di ajang Piala Dunia U20 2025 yang digelar di Chile nantinya. Tentu hal itu adalah target yang cukup menantang bagi Jens Reven dan kawan-kawan. Kedua, Piala Asia U17 2025. Pada tahun 2025 ini juga akan menjadi tahun pembuktian bagi Timnas Indonesia U17. Pasalnya, anak asuh Nova Arianto akan melakoni babak putaran final ajang Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di Arab Saudi. Melansir dari laman resmi AFC, ajang ini akan digelar pada 3 hingga 20 April mendatang. Tentunya target mencapai babak semifinal akan menjadi tantangan tersendiri bagi Zahabi Goli dan kawan-kawan guna memuluskan langkahnya untuk dapat berlaga di ajang Piala Dunia U17 2025. Ketiga, SEA Games 2025. Di tahun 2025 ini pula, ajang olahraga terbesar di kawasan ASEAN, yakni SEA Games juga akan kembali digelar. Melansir dari laman resmi PSSI, ajang kali ini akan digelar di Thailand sebagai tuan rumah pada 7 hingga 19 Desember 2025 mendatang. Indonesia yang berstatus sebagai juara bertahan di cabur sepak bola tentunya mengusung misi untuk kembali meraih medali emas di ajang SEA Games 2025. Nah, itulah beberapa event besar yang telah menanti Timnas Indonesia di sepanjang tahun 2025. Kilas lonjakan peringkat FIFA skuad Garuda. Timnas Indonesia menjalani 2024 dengan sangat luar biasa. Banyak hal besar dicapai tim asuhan Sintayong di sepanjang tahun ini.
Di antaranya melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023, lalu menjadi highlight dari perjalanan skuad Garuda sepanjang 2024 adalah keberhasilan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 serta lolos langsung ke Piala Asia 2027. Beragam prestasi itu pun menghadirkan implikasi positif terhadap perkembangan peringkat FIFA. Tim Garuda pun mengalami kenaikan posisi yang cukup drastis. Dalam rilis peringkat terbaru dari FIFA untuk Desember 2024 ini, Merah Putih menduduki posisi ke-127. Rizky Ridho dan kawan-kawan pun rasanya kian dekat dengan posisi 100 besar dunia. Kembali mengingatkan, Timnas Indonesia mengawali 2024 dengan berada di posisi 142. Posisi ini sebenarnya sudah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Setelah menjalani berbagai pertandingan di berbagai ajang, Merah Putih pun mampu mendaki 15 posisi ke 127. Beberapa kemenangan krusial pun turut serta meningkatkan prestasi Timnas Indonesia secara signifikan. Misalnya, kemenangan atas Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, kemenangan meyakinkan 2-0 atas Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 juga tidak boleh dilupakan. Selain menyumbangkan banyak poin FIFA, kemenangan Timnas Indonesia ini pun juga sangat bersejarah. Setelah menyelesaikan 2 pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 November kemarin, Timnas Indonesia sebenarnya sempat menembus peringkat 125. Namun demikian, Merah Putih harus kembali turun 2 peringkat ke posisi 127. Hal itu tidak terlepas dari penampilan buruk tim asuhan Sintayong di Piala AFF 2024. Meski harus diakui, penurunan posisi FIFA ini sebenarnya sudah diperkirakan sebelumnya. Sebab Timnas Indonesia menurunkan skuad belia di Piala AFF 2024. Sambut tahun baru, Erick Thohir tegaskan lolos Piala Dunia. Gegap gempita tahun baru menambah energi dari PSSI selaku induk sepak bola tertinggi di Indonesia untuk menyiapkan strategi paling efektif untuk prestasi Timnas Indonesia. Secara konsisten di berbagai kesempatan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir selalu belak-belakan menginginkan Timnas Indonesia konsisten lolos ke Piala Dunia dan Olimpiade. Dia tak main-main mengatakan bahwa PSSI tidak hanya menargetkan Timnas Indonesia lolos, namun lebih dari itu, Erick Thohir ingin skuad Garuda konsisten dalam mengamankan tiket di setiap kualifikasi Piala Dunia dan Olimpiade. Erick Thohir sendiri menyadari bahwa target itu memang tidak mudah untuk diwujudkan. Akan tetapi ia tetap yakin bisa tercapai. Tak mau hanya omon-omon saja, keyakinan itu pun didukung dengan fondasi yang kuat manajemen PSSI untuk terus mendorong sepak bola di level akar rumput untuk masa depan yang lebih baik. Untuk mewujudkan impiannya itu, Erick Thohir menjelaskan bahwa PSSI tidak akan berhenti belajar untuk meningkatkan kualitas dari negara raksasa-raksasa Asia serta Eropa, termasuk dengan JFA, Federasi Sepak Bola Jepang, DFB dari Federasi Sepak Bola Jerman, KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini pun juga mengungkapkan bahwa PSSI berencana menjalin kerjasama anyar dengan Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Tentu ini menjadi lecutan menjelang tahun baru untuk lebih semangat dan optimis terhadap prestasi-prestasi Timnas Indonesia di kemudian hari. Apalagi dalam waktu dekat ini, Merah Putih pun akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025 dan akan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025.